Coba bayangkan, dalam waktu 5 tahun, lebih dari 52.000 warga Malaysia memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan mereka. 24.100 rakyat Malaysia hilang kerja dalam masa 3 bulan sahaja. Ini dia alasanku kenapa milih kerja di Malaysia dan tinggal di Malaysia. Yang pertama tentu aja soal gaji. Untuk IP kategori 3 misalnya, gajinya itu minimumnya udah sekitar Rp3.000 per bulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi teman-teman ya. Reaction nih, salah satu video yang bertajuk tentang PMX Pak Anwar Ibrahim kewalahan, jiran kehilangan 1.000 pekerja tiap bulannya. Aduh, tenaga kerja Indonesia di Malaysia pulang, ada penggantinya. Bahkan sebelum pulang sudah ada penggantinya teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Banyak tenaga kerja Indonesia itu memilih bekerja ke Malaysia. Bukan hanya gaji. Ya salah satu faktornya adalah gaji. Kedua, karena di Indonesia gak ada pekerjaan lagi teman-teman ya. Artinya apa? Mau cari pekerjaan di Indonesia tuh sulit banget. Dan kalaupun kita nemu, dapat pekerjaan itu digaji murah. Gak cukup biaya 1 bulan. Kewalahan setiap tahunnya 1.000 pekerja pulang kampung dari Indonesia dari Indonesia di Malaysia. Justru sebaliknya, setiap bulannya beribu-ribu tenaga kerja Indonesia berangkat ke Malaysia. Oke teman-teman ya, saya penasaran dan akan saya tunjukkan bagaimana pendapat tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia ketika bekerja di Malaysia. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama, let's go. Coba bayangkan, dalam waktu 5 tahun, lebih dari 52.000 warga Malaysia memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan mereka. 24.100 rakyat Malaysia hilang kerja dalam masa 3 bulan sahaja. Korang pernah jumpa tak orang yang ada income besar lah, let's say 30-40 ribu sebulan, akan tetapi dia punya hutang dia sampai 25 ribu sebulan. Sedihnya bila baca ramai yang dibuang kerja lah, terutama bermula Mac tahun ini lah. Jun dan Julai ni, krisis ekonomi Malaysia mula nampak ketara. 5% sektor pembuatan di Malaysia dilaporkan sudah menghentikan operasi sepenuhnya. Penduduk Bumiputera makin ramai, rakyat makin tua, tapi KWSP ciput, gaji rendah dan jurang ekonomi makin luas. Kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu? Kerja apa? Ngapain kerja di Malaysia? Duit kamu murah. Yang murah itu mata uang rupiah. Murah banget. Bahkan, nah, kalau duit Malaysia nggak ada harga dirinya, nggak ada yang namanya tenaga kerja Indonesia itu berbondong-bondong kerja ke Malaysia. Keluarga saya, istri saya, KTP-nya aja lahirannya Malaysia. Mitos kekuatan ekonomi sebuah negara yang hanya diukur dari menterengnya nilai tukar mata uang kini resmi hancur berantakan di kawasan Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, kesombongan atas tingginya nilai ringgit dibanding rupiah seringkali dijadikan bahan ejekan oleh sebagian pihak di seberang sana untuk mendiskreditkan kemajuan Indonesia. Namun, roda nasib kini berputar begitu cepat, memaksa mereka yang dulu meremehkan untuk menelan ludah sendiri melihat realitas pahit bahwa mata uang yang kuat sama sekali bukan jaminan perut rakyat bisa kenyang dan masa depan bisa tenang. Di balik ilusi ringgit yang tampak kokoh di atas kertas, badai krisis yang nyata justru sedang mengamuk hebat di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia saat ini. Lonjakan biaya hidup yang mencekik kini melaju jauh lebih cepat daripada pertumbuhan gaji nasional, menciptakan jurang ekonomi yang semakin melebar dari hari ke hari. Tekanan global yang tidak menentu memperparah situasi ini dengan inflasi keras yang terus bertahan tinggi, membuat barang-barang kebutuhan pokok yang dulunya murah kini menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh kantong rakyat biasa. Kondisi pasar tenaga kerja di Malaysia pun kini sedang berada dalam titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan katanya teman-teman. Padahal di Malaysia semua harga-harga itu terjangkau murah teman-teman. Tahu nggak?
Banyak tenaga Indonesia yang kerja di Malaysia mengakui bahwa gaji 1 bulan Rp2.000 itu cukup dibuat biaya hidup Rp400 saja. Itu cukup 1 bulan teman-teman ya. Sisanya 1.600. Kalau dikirim ke kampung itu setara dengan 6 juta. Anggaplah 1.000-nya 4.500.000. Rp600-nya itu 6 juta lebih teman, 7 juta. Sisa kerja. Kalau di Indonesia, gaji 1 juta di Indonesia, kerja di Indonesia, biaya hidup 1 bulan, yang ngutang lagi teman-teman ya. Ada. Dengan angka pemutusan hubungan kerja yang melonjak drastis. Laporan statistik terbaru mencatat ada puluhan ribu pekerja setempat yang harus kehilangan mata pencaharian mereka hanya dalam waktu beberapa bulan saja akibat sektor industri yang mulai goyah. Ada. Akibat sektor industri yang mulai goyah, jadi Malaysia per tahunnya kehilangan 1.000 pekerja. PHK, artinya pulang kampung. Enggak, coba kita cek videonya teman-teman ya. Saya tunjukkan bahwa kerja di Malaysia jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih keren daripada Indonesia. Itu menurut orang Indonesia sendiri teman-teman ya. Ini dia alasanku kenapa milih kerja di Malaysia dan tinggal di Malaysia. Yang pertama tentu aja soal gaji. Untuk IP kategori 3 misalnya, gajinya itu minimumnya udah sekitar Rp3.000 per bulan atau kira-kira sekitar 12.600.000 kalau dihitung dengan kurs saat ini. Dengan cost of living yang masih masuk akal, value dari gaji itu kerasa lebih hidup dan bisa dibilang lebih seimbang sama kehidupan harian. Lalu selanjutnya adalah lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya ini campuran antara lokal dan juga ekspat dari berbagai negara. Jadi secara tidak langsung bikin kita berkembang dan adaptif. Kita jadi bisa belajar budaya, makanan, dan bahasa satu sama lain. Dan hal ini menurutku pengalaman yang sangat berharga karena selain kerja, kita juga belajar perspektif baru dari banyak orang. Nah selanjutnya alasan gue kenapa gue milih kerja di Malaysia dan tinggal di Malaysia itu adalah karena lokasi yang gak jauh dari Indonesia. Buat kalian betul. Ada 3 alasan. Kenapa pilih kerja di Malaysia? Ada 3 alasan ini bagian. Kenapa saya memilih kerja di Malaysia? Kita mulai dari yang nomor 3. Yang nomor 3 bahasanya. Karena bahasa di sini itu sama ya guys. Hampir sama lah. Malaysia dengan Indonesia itu hampir sama bahasanya. Jadi kita itu kalau merantau ke sini itu nggak perlu belajar bahasa Malaysia lagi karena rata-rata di sini itu hampir sama dengan negara Indonesia. Yang nomor 2 itu makanannya ya guys ya, karena makanan di sini tuh 95% kebanyakan halal ya guys. Dan yang terakhir atau yang nomor 1 yaitu mungkin yang nomor 1 ini mungkin relate banget buat saya ataupun buat teman-temannya lagi merantau. Ya benar banget itu nomor 1, uang nilai Malaysia ini lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Itulah lah itu teman-teman ya, kalau ringgit, kalau rupiah di atas ringgit Malaysia, gak mungkin yang namanya TKI itu bertahan di Indonesia, di Malaysia teman. Karena pasti salah satu alasan kerja di Malaysia, salah satunya pasti ada yang namanya karena mata uang ringgit lebih tinggi, lebih menguat daripada rupiah teman. Lah, yud. Ternyata ini alasan buat kerja di Malaysia. Teman-teman, perkenalkan nama saya Irwan Saputra, saya dari Medan. Saya ingin kerja ke luar negeri, Malaysia. Saya mempunyai banyak teman yang sudah berhasil di Malaysia. Sistem kerjanya transparan, tidak ada yang tipu-tipu. Doakan saya teman-teman. Karena banyak teman saya yang sudah berhasil. Banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia, tapi alasannya bukan cuma gaji. Padahal nggak sesimpel itu. Bahasa dan budaya di Malaysia itu terasa familiar bagi orang Indonesia. Jadi kalau di Malaysia itu adaptasinya lebih gampang. Makanannya cocok, komunikasinya gampang. Bahkan suasana sehari-harinya pun nggak bikin culture shock. Selain itu, transport yang ada di kota besar kayak Kuala Lumpur itu terasa lebih nyaman. Naik MRT, naik bus, transportasi online. Itu masih cukup affordable buat pekerja. Bandingin dengan beberapa negara lain, proses hidup di Malaysia itu terasa lebih praktis buat orang Indonesia. Tapi tentu aja kerja di luar negeri itu pasti ada tantangannya. Biaya hidup naik dan persaingan kerja yang sangat ketat. Sebelum pindah kerja ke Malaysia, penting banget buat riset hidup, gaji. Kalau kamu ada kesempatan kerja di Malaysia, kamu mau ambil nggak? Tulis komentar. Inilah alasan gua kenapa gua pengen kerja di Malaysia. Selain kemarin viral paspor Malaysia menjadi nomor 3
terkuat di dunia. Sekarang Mata uangnya. mata uang Malaysia, ringgit Malaysia menjadi terkuat nomor 2 di Asia setelah mata uang Cina. Makanya saran dari gua buat anak-anak muda, kalau pengen punya mimpi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, carilah pekerjaan yang ada di luar negeri. Jangan ngarepin yang ada di Indonesia. Indonesia makin kesini makin sulit pekerjaan, bahkan mata uangnya pun anjlok seanjlok-anjloknya. Percayalah Bapak Ibu, sebentar lagi pengangguran akan meningkat di Indonesia. Semua digantikan dengan robotik. Terus kalau mereka nganggur, uang dari mana mereka hidup? Pemerintah sudah siapkan BLT. Apakah BLT menolong? Nggak ada. Menolong hari itu Pak, tapi membuat malas berikutnya. Ini sudah keren ini Indonesia, ini pengangguran sudah dibayar loh. Dengan prakerja, dengan semuanya. Ini bukan menyelamatkan generasi, memperburuk generasi. Karena itu saya tidak senang dengan BLT. Kita harus melatih anak-anak ini untuk bekerja. Caranya bagaimana? Saya minta tolong Pak. Ketika Bapak sudah punya tanaman ini, ajak anak-anak muda untuk melihat. Ajak melihat peluangnya. Dan ketika mereka sudah pintar, ajari caranya. Ketika Bapak punya uang lebih, kembangkan. Ikuti teori saya. Ambillah secukupnya untuk kita. Lebihnya kita kembangkan. Kita bisa ngangkat 1-2 orang karyawan. Yang akhirnya ketika dia sudah pintar, lepas untuk dia jadi mandiri. Kita bisa bagi hasil. Akhirnya walaupun kita mungkin terima 10% saja dari hasilnya. Kalau punya 1000 hektar, kan sudah banyak sekali Pak. Bapak jangan kaget ya. Semua saya bilang jangan kaget. Hari ini kita belum punya tanah yang luas. Tapi ketika tanah kita kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh, percayalah, tanah itu antri nunggu Bapak Ibu. Untuk para Gen Z bersiaplah, kalian akan jadi pengangguran selamanya. Lu ada kemungkinan, semua Gen Z di Indonesia, lu ada kemungkinan lebih dari 60% bahkan, lu bakal jadi pengangguran seumur hidup. Lu bayangin, pengangguran seumur hidup permanen. Jadi kalau lihat KTP lu, pekerjaan. Kalau gue di KTP gue, pekerjaan gue petani by the way. Pekerjaan, Gen Z, pengangguran seumur hidup. Ini bakal jadi title nih. Kalau lu nggak dari sekarang kumpulin pengalaman lu, bangun portofolio lu. Harus dong, fight. Lu tahu di Cina hari-hari ini udah muncul penggantinya. Kalau zaman dulu di Indonesia masih ada orang-orang jagain pintu tol, ngetap bayar duit. Aduh, goblok banget, sayang banget. Buang-buang waktu. Padahal manusia yang sama bisa kita kerjain di tempat lain. Supaya mereka bisa menciptakan value yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi buat negara ini. Ngapain mereka harus duduk di situ berjam-jam? Cuma buat kasih kembalian? Nggak jelas. Di Cina lu bayangin, itu udah dipikirkan sama negaranya. Pegawai toko-toko retail di sana, Indo April di situ, itu udah punah. Sebentar lagi bakal punah total, digantikan sama robot. 7-Eleven di Jepang, bahkan bukan cuma kasir, buat ngisi-ngisi rak yang ada di gudang-gudangnya mereka, itu mereka udah pakai robot. Buat ngepel lantai, mereka udah pakai robot. Di Amazon sekalipun, gudang-gudang di Amazon, buat ngisi kirim barang. Oh, ini kirim ke Washington, ini kirim ke New York, ini kirim ke Las Vegas, ini kirim ke Texas. Itu udah pakai robot, guys. Gudangnya isinya robot. Lampu mati di situ, hemat listrik lagi, karena robot buat. Kalian tahu masalah pengangguran di Indonesia itu bukan cuma lapangan pekerjaan yang sedikit. Para pemberi kerja juga bingung nyari orang. Yes, gue ngerti, sulit. Soalnya kalau misalnya jelas tonton ya. Miris kenapa angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi, bukan semakin rendah, semakin tinggi. Andai kata Malaysia menolak tenaga kerja daripada Indonesia, semakin banyak angka pengangguran yang ada di Indonesia. Gila. Masihkah kita meremehkan Malaysia? Seharusnya kita itu berterima kasih kepada Malaysia. gue buka lowongan untuk admin, yang apply 1000 orang. Chance buat kepilihnya 1/1000, 0,1%. Ya mungkin orang ini juga tebar kemana-mana lah. Jadi ironis kan, lu semakin tinggi value-nya, lu semakin dicari orang. Dan perusahaan-perusahaan itu sangat sulit untuk mendapatkan orang-orang yang capable. Makanya fokus untuk ke atas. Kalau misalnya lu ke atas, kompetisi itu sangat-sangat sedikit.
Tapi kalau misalnya lu main itu di bawah, main itu pas-pasan, kompetisi lu tuh ada 1.000 orang. Negara dengan tingkat pengangguran terbanyak di Asia, Indonesia juaranya. Indonesia juaranya loh. Apa sih yang nggak dimiliki oleh apa ya sih yang nggak dijuarai oleh Indonesia? Koruptor, ya, pengangguran, mata uang, paspor, itu semuanya juara Indonesia tentunya. Tahu kan juara kayak gimana? Jawab di kolom komentar teman-teman ya. Negara dengan tingkat pengangguran terbanyak di ASEAN, Indonesia juaranya. Juara 1 Indonesia. Gimana Pak Presiden Prabowo? Nggak malu? Nggak apain malu. Yang terpenting para pendukungnya, para tim sesnya sudah dapat jabatan semua. Iya kan? BPS, ayo cepet bikin data tandingan. Data apal-apal. Yang terpenting Bapak Prabowo senang. Nanti Pak Prabowo bisa pidato kepada rakyat. Hei rakyat-rakyatku, kemiskinan di Indonesia turun, pengangguran di Indonesia turun, kata BPS. Ayo cepet buat. Malu tuh sama data ASEAN ini. Malu bikin data tandingan. Wow, Indonesia pengangguran terbanyak se-ASEAN. Presiden, apakah malu dengan ini kejadian? Gak usah malu lah, ngapain. Yang terpenting para kelompoknya sudah enak, pejabatnya sudah enak. 7,28 juta orang di Indonesia nganggur. 1 jutanya sarjana. Mas Gibran dicariin. Cariin siapa? Para pengangguran. Mana 19 juta lapangan kerjaannya katanya. Mas Gibran menjawab, "Loh, kok tanya saya?" Tanya AI dong. Kok ikut-ikutan bapaknya? Ngomong-ngomong, pengangguran di Indonesia 7,28 juta itu terlalu kecil. Ya, saya kok ragu ya. Menurut data BPS, pengangguran di Indonesia ada 7,28 juta orang. Sementara penduduk Indonesia itu ada 284 juta. Masa sedikit kali itu 7,28 juta? Itu kayaknya bohongan ini, dimanipulasi nih datanya ini. Karena apa? Kalau memang pengangguran dari waktu itu zaman Pak Jokowi itu segitu, Mas Gibran tidak mungkin ya menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nggak mungkin. Kalau memang pengangguran segitu dari zaman Pak Jokowi, pasti ya menjanjikan 8 juta pekerjaan lah gitu kan. Kalau yang nganggur itu 7,28 juta dan dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, surplus dong. Terus untuk siapa lapangan pekerjaannya? Hah? Untuk kewan? Menterinya. Untuk dedemit? Untuk pacang? Untuk wewe? Untuk anak? Kalian percaya nggak? Kalau di Indonesia penganggurannya segitu, saya nggak percaya. Kayaknya lebih dari itu. Karena kita melihat ya, di sekitar kita, contoh di desa kalian, di kelurahan kalian lihat kanan kiri, banyak tiap hari waktu jam kerja, orang lalu lalang nganggur di rumahnya. Masa minum itu kopi. dihitung? Terus gini sistemnya, mereka itu, ya BPS itu, cari tahu kalau orang nganggur itu gimana. Apakah kalian pernah didata? Enggak, aku nggak pernah didata tuh sama sekali selama aku nganggur. Nggak pernah didata. Terus datanya gimana? Ngarang. Iya kan? Apalagi sarjana tuh, masa sih pengangguran sarjana cuma 1 juta se-Indonesia? Nggak mungkin. Karena apa? Tiap tahun sarjana itu lulus di mana-mana. Masa cuma 1 juta angkanya? Nggak mungkin. Saya nggak percaya. Indonesia dikatakan saat ini meriset lowongan pekerjaan dan para pengangguran yang ada di tanah air disarankan untuk pindah ke luar negeri karena lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya. Jadi beberapa waktu lalu banyak berita yang berseliweran bahwa Indonesia sedang meriset lowongan pekerjaan. Jadi pengangguran itu disarankan untuk pindah ke luar negeri. Nah, menurut pengamat ketenaga kerjaan dari UGM, pasar kerja di Indonesia setiap tahunnya hanya menyerap 1,5 juta orang. Sementara pencari kerja itu 3-3,5 juta orang. Artinya ada sekitar 1-1,5 juta orang yang tidak tertampung di sektor formal. Nah, kelebihan tenaga kerja ini dikirim
ke luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja, Migran menyatakan bahwa pemerintah mendorong warga, terutama para pemuda, untuk berpikir ke luar negeri aja karena pengangguran tinggi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah yang memiliki 1 juta penganggur. Beliau juga menegaskan bahwa ini bukan pemaksaan, melainkan solusi legal dan terjamin. Nah, ternyata mayoritas orang-orang di Indonesia kalau bekerja di luar negeri itu adalah di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Turki. Sektor tertinggi di mana para pekerja Indonesia berada antara lain di hospitality, perawat, operator, teknisi, hingga pilot. Fenomena digital kabur aja dulu mencerminkan dorongan besar untuk melarikan diri ke luar negeri. Oke lah teman-teman ya. Jadi yang mengatakan PMX Anwar Ibrahim kewalahan karena kehilangan 1.000 pekerja setiap bulannya, enggak. Justru pemerintahan Indonesia saja itu menyarankan rakyat anak-anak muda di Indonesia itu jangan bertahan di Indonesia karena pekerjaan Indonesia itu tidak sebanyak luar negeri katanya. Kan gila. Padahal kalau bisa kami itu sebagai rakyat Indonesia mau di Indonesia. Tapi apalah daya, Indonesia seperti ini ya, terpaksa harus keluar. Andai kata Malaysia tolak tenaga kerja di Indonesia, dari Indonesia saja, semakin banyak pengangguran. Oke, itulah video resmi hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.